HIV, virus yang telah mengubah kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Penyakit ini tidak hanya menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, tetapi juga mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat. Walaupun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengobatan, angka penularan HIV terus meningkat, terutama di negara berkembang. Di Indonesia, angka penularan HIV terus meningkat, dan salah satu wilayah yang mencatat angka kekhawatiran tersebut adalah Jawa Barat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Barat, sebanyak 107 ODHA tercatat dari rentan usia 5-14 tahun, 645 orang di usia 15-19 tahun, dan 2.164 orang di usia 20-24 tahun. Kalau di Kota Bandung sendiri itu memang lagi tinggi ya, tinggi banget itu di angka kasusnya itu di remaja dari perilaku. Tetapi kalau misalnya untuk anak yang terinfeksi dari ibu yang HIV positif itu memang hampir sudah tidak ada ya. Nah kalau misalnya di Kota Bandung sendiri memang belum banyak yang terbuka terkait status HIV apalagi di sekolah ya, karena masih ada saja terjadi stigma dan diskriminasi gitu. Nah akan tetapi kita berupaya juga di KPA untuk untuk mengurangi stigma dan diskriminasi khususnya untuk di tingkat pendidikan ya, dan kita melakukan advokasi juga ke sekolah-sekolah gitu. Dan alhamdulillah di saat ada salah satu anak asuh ya, dia baru masuk SMP negeri di Kota Bandung, terus ketahuan lah sama pihak sekolahnya. Alhamdulillah perlakuan sekarang yang mereka tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi. Tapi memang iya sih, harus kita dulu yang advokasi dan segala macam. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk paham gitu ya. Jadi memang ada prosesnya dulu, kita yang harus advokasi ke sekolah dan memberikan edukasi yang tepat. Ya alhamdulillah hasilnya si anak sekarang masih tetap sekolah dan diterima oleh pihak sekolah baik sama dan orang-orang tua yang ada di sekolah. Kalau kebanyakan anak itu kan sebenarnya dia tuh di usia 10 atau misalnya 12 tahun sebenarnya dia udah tahu, udah tahu dia sakitnya apa kan, tetapi kebanyakan itu kan mereka pura-pura nggak tahu ya. Karena dari awalnya itu si wali atau orang tuanya itu selalu mendoktrin bahwa obat yang diminum itu vitamin, bukan real obat dan segala macam. Nah, pada akhirnya kita kita di IP berupaya gitu sering mengadakan pertemuan-pertemuan buat anak-anak, memberikan edukasi, memberikan penguatan dan segala macam ya. Pada akhirnya anak-anak yang khususnya anak-anak yang IP asuh, kita tuh punya 52 anak di Kota Bandung. Itu alhamdulillah mereka bisa menerima itu semua gitu. Mereka mengikuti pendidikan sama dengan anak-anak yang lain, bahkan ada yang jadi perawat, ada yang juga jadi mahasiswa dan segala macam. Mereka bisa beraktivitas dengan layaknya anak-anak seperti yang lain. Bisa bersosialisasi baik itu di komunitas, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan. Mungkin ya kalau misal untuk anak ya, itu tadi kebanyakannya insecure, minder sebelum ketemu sama kita gitu kan. Sebelum ketemu sama kita itu insecure-nya pasti ada, mindernya iya gitu. Tapi setelah kita sering ketemu, sering edukasi dan kita pertemukan dengan teman-teman yang lain, pada akhirnya kepedean mereka ada. Dan alhamdulillahnya ya aku ngeliatnya sih kalau anak-anak yang tergabung di kami ya udah sedikit banyaknya mereka sudah menerima satu sih. Kalau kita ke masyarakat, karena memang aku sih selalu mengajak memberitahukan bahwa kita tidak perlu up ke masyarakat kalau memang tidak ada kepentingan gitu. Tapi di saat memang masyarakat mengetahui yang kita lakukan, kita harus memperlihatkan bahwa kita baik-baik saja gitu. Intinya kalau misalnya kita punya anak dengan HIV, ya anak kita baik-baik saja loh. Kita memang tidak punya perbedaan gitu. Jadi lebih menguatkan kalau di saat misalnya masuk publik tahu ya walinya itu harus kuat dengan menerima itu dan harus bisa ngebuktiin juga ke masyarakat bahwa kita baik-baik aja. Aku sendiri terinfeksi HIV di 2007, berarti aku sekarang udah mau 19 tahun hidup dengan HIV, tapi aku tidak pernah mendapatkan stigma dan diskriminasi. Begitupun anak aku juga sekarang udah 21 tahun
dia tidak pernah mendapatkan stigma dan diskriminasi. Bahkan publik tahu kegiatan anak aku yang concern di isu HIV, tapi mereka tidak menstigma. Kenapa? Karena yang kita lihat bukan kesakitannya gitu, tapi pencapaian yang kita capai gitu, kebermanfaatan yang kita peroleh gitu buat teman-teman banyak, yang pada akhirnya di situ aku menyimpulkan bahwa ternyata stigma dan diskriminasi itu ya harus dari diri kitanya sendiri sebagai ODIP, ada keberanian untuk dan kitanya pun harus baik-baik saja gitu. Dan di situ memang publik tidak akan pernah ngejudgment banget gitu ya. Jadi pada akhirnya aku ajarin sama teman-teman dan sama anak-anak yang lain pun ya apa yang aku alamin gitu. Bukan kalau ngomongin HIV di mana-mana ya udah, toh aku nggak merugikan orang lain gitu kan. Terus toh aku sama kok, punya hak yang sama dengan manusia lain gitu. Jadi di saat orang lain yang tidak paham, tidak mau bersalaman sama aku misalnya, tidak mau berpelukan sama aku, ya bukan urusan aku gitu kan. Jadi aku sih lebih ngebalikin mindset teman-teman ya, bahwa di saat kalian memang baik-baik saja, di saat kalian memang tidak merugikan orang lain, kenapa kita harus takut? Kita punya hak yang sama kok di situ. Karena kalau kitanya memang bukan terlihat baik ya, kalau memang kita baik itu dari luar pun akan meresponnya baik. Di situ aku dapat pelajaran bahwa apapun itu semua balik lagi ke diri kita. Di saat kita bisa mengupgrade diri lebih baik lagi, apa yang keluar dari kita pun akan feedbacknya baik. Jadi itulah yang aku edukasi ke anak-anak aku ya. Alhamdulillah ada yang di UIN, ada yang di STKS, jadi banyak gitu. Jadi kayak kalau ngomongin terus di saat misalnya sekolah karena ketidakpahaman kita advokasi dan pada akhirnya mereka menerima. Jadi udah nggak kayak dulu ya, kayak dulu masih dikeluarin dan segala macam. Kota Bandung sendiri udah karena memang di kampus-kampus pun ada banyak gitu ya. Kalau buat aku mungkin kita mau belajar ya. Dalam proses penerimaan itu nggak mudah gitu. Tapi apa yang terjadi dalam hidup aku pribadi, di saat aku bisa menjadi pembelajar yang baik di situ, pada akhirnya hal baik yang aku dapat gitu. Jadi kayak aku sendiri kan pengguna nafsa suntik dulunya ya, pas zaman aku SMA gitu. Terus setelah di 2007 terdeteksi lah aku HIV. Ada kemarahan di situ, wajar ya, karena aku manusia dan ya maksudnya belum bisa menerima di situ. Tapi pada saat itu yang aku lihat itu anak aku. Jadi aku tuh tahu statusnya dari anak aku drop. Jadi aku tuh meninggal dulu anakku yang kedua. Setelah anakku yang kedua meninggal, anak yang pertama drop. Jadi nggak selang lama di situ. Anakku yang pertama ngedrop, yang kedua meninggal, yang pertama ngedrop. Pada saat kejadian itu, yang aku pikirkan bukan diri aku sendiri gitu. Tapi bagaimana nih caranya anak aku biar bisa bertahan hidup gitu. Nah, ini kita berproses di situ. Tetap aja aku nggak mikirin diri aku sendiri, karena istilahnya ya udah sih, kan ini resiko aku yang aku tanggung. Cuman marahnya aku tuh sama Tuhan tuh, kok kenapa sih harus sama anak aku gitu di situ. Di situ aku ada rasa marah. Cuman seiringnya waktu berjalan, hal-hal baik itu banyak banget yang aku rasain gitu ya. Seperti halnya kayak aku single parent, tapi aku selalu dikasih kemudahan gitu. Yang orang lain tuh bilang bahwa punya anak audis itu susah, ribet dan segala macam, tapi aku tidak merasakan itu. Bahkan sampai sekarang setelah dia usia 21 tahun, dia jadi partner aku, sharing dan segala macam. Nah, sampai aku pun bilang bahwa iya benar gitu. Di saat kita memang menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita dan kita selalu berpikir positif sama pemilik kita, ya baik aja gitu yang aku rasa. Jadi kayak aku kalau dibilang menyesal sekarang enggak gitu, karena terlepas dari aku bukan orang baik ya dulunya, enggak gitu, karena aku percaya apa yang terjadi sama aku tuh ya memang yang terbaik. Saudaraku, di antara bentuk bala atau musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, menciptakan penyakit sebagai ujian bagi manusia. Nah, bagaimana Islam memandang hal ini?
tentu penyakit itu adalah bagian dari musibah yang Allah berikan dan ujian bagi kita sebagai manusia. Tetapi yang kita harus pahami, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Setiap yang terjadi kepada diri kita yang berupa kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsi. Tetapi kalau yang datang itu adalah keburukan, maka keburukan itu hakikatnya adalah dibuat, dilakukan, disebabkan oleh perilaku manusianya, sehingga keburukan itu hadir kepada kita. Yang pada intinya adalah karena manusia melanggar di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, atau manusia banyak melakukan dosa kemaksiatan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara larangan yang dilanggar oleh manusia dan banyak dilanggar oleh manusia adalah larangan berzina. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila." Ya, dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, dan zina itu adalah jalan yang sangat buruk. Tapi keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa tidak ada satu penyakit kecuali Allah pasti sudah menyiapkan obatnya. Dan ini bagian dari ikhtiar kita, selain mendakwahi penyebab dari merebaknya virus ini, juga orang-orang yang tentu berkompeten di bidang pengobatan, ini menjadi ladang amal untuk berikhtiar untuk menemukan, mencari obatnya sehingga bisa membantu orang-orang yang terkena dampak dari penyakit ini. Dan demikian, barakallahu fikum. Aku ingin jadi teman nyaman, tanpa kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang. Kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi berani untuk bangkit lagi. ODHA telah membuktikan itu setiap hari. Tugas kita mendukung, bukan menghakimi. AIDS dan HIV bukan akhir dari perjalanan. Mereka yang hidup dengan HIV adalah mereka yang sama seperti kita, layak dihargai, layak dicintai. Maka hentikan stigma dan mulai dari diri kita sendiri. Di antara gelap dan terang, harapan akan terus menemukan jalannya. Dan selama kita memiliki kasih di atas stigma, masa depan akan tetap memiliki ruang untuk sembuh. Di balik setiap angka ada wajah, ada cerita, ada masa depan. Jangan biarkan ketidaktahuan merampas hak mereka untuk hidup bermartabat. Mari hadir bersama mereka. Mereka bukan penyakit, mereka adalah anak-anak yang berhak bermain, belajar, dan bermimpi. Dunia yang ramah bagi mereka dimulai dari hati yang tidak menghakimi. AIDS dapat dikendalikan, stigma bisa dihapus, dan harapan akan terus selalu ada. Saatnya kita bukan hanya sekadar peduli, tetapi juga turut bertindak. Bersama, kita bisa menghentikan diskriminasi terhadap ODHA. Bersandar pada